besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, kau bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Apakah sungguh besar Tuhan? Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Engkau berikan pada kami. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini, kami dengan sungguh hati kami ingin menyatakan bahwa kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Melalui hidup kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Karena jauh sebelum itu Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik juga untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya Tuhan. Tiada yang bisa kami lakukan Tuhan selain memuji, menyembah Engkau, memberikan segenap hidup kami Tuhan untuk memuliakan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan menerima berkat firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Andri. Kiranya Engkau pimpin dia Tuhan, agar setiap firman yang diucapkannya dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, agar dapat memberikan berkat untuk setiap kami Tuhan Yesus, dan membawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami juga Tuhan yang akan mendengarkan. Jauhkanlah, singkirkanlah segala kuasa yang ingin mengganggu kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian dan selamat Paskah. Hari ini kita ada ibadah istimewa Paskah. Ibadah ini saya sebutkan istimewa karena apa? Karena ibadah ini hari ini menanggung risiko. Saya beritahukan kepada saudara, kita semua menanggung risiko. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, seringkali untuk melakukan dosa, kita menanggung risiko, itu kita tetap jalani. Seringkali ketika kita mau melakukan dosa, itu menanggung risiko, tetap kita hadapi. Mengapa kalau kita melakukan sesuatu yang benar, bagi berkat, bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan, kita tidak berani menanggung risiko. Kita menanggung risiko, tapi Tuhan berikan hikmat kepada kita. Puji Tuhan. Dan hari ini, saya tadi sudah sampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Karena Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada Jumat Agung yang lalu kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari yang ketiga setelah Jumat Agung. Dan hari ini adalah hari pertama dalam minggu ini. Sesuai dengan dikatakan firman Tuhan, pada hari pertama Tuhan Yesus bangkit. Dan bersamaan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus ini terjadi juga di kelompok mereka orang Yahudi Paskah. Oleh sebab itu hari Paskah ini hati-hati menyebutkannya selamat Paskah ya, atau Happy Passover. Bukan Happy Easter. Kalau Easter itu menandakan sesuatu yang di timur. Dan sesuatu yang di timur biasanya menyembah pada matahari. Lalu muncul apa? Telur Paskah, coklat Paskah, kelinci Paskah. Saudara boleh makan telur Paskah. Saudara di hari Paskah memakan telur boleh, asal jangan ngambil telur dari tetangga. Saudara boleh makan coklat di hari Paskah, tapi jangan ngambil dari kulkasnya teman. Saudara boleh makan daging kelinci. Di Lembang masih buka restoran-restoran daging kelinci, asal ngajak saya. Jadi ini adalah hal yang boleh saja dilakukan. Tapi itu bukan Easter, tapi Passover. Di mana bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Dan kita dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan oleh dosa. Oleh sebab itu, mari kita saat ini akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya ingin beritahukan kepada kita sekalian bahwa kematian adalah sesuatu yang biasa buat kita. Kita belum pernah mati. Kita belum pernah mati tapi kita sudah mengenal apa itu kematian. Apalagi hari-hari ini. Hari-hari ini itu banyak sekali orang yang mati. Saya rasa di dalam 3 bulan pertama di tahun 2020 ini sangat banyak orang mati di dunia. Sangat cepat karena virus corona. COVID-19, Coronavirus Disease tahun 2019, COVID-19. Itu luar biasa. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita semua hati-hati harus tetap jaga kesehatan dengan baik. Tapi kematian adalah sesuatu yang biasa buat kita. Kita sudah tahu, kita sudah dengar
ada orang tua kita yang meninggal, ada siapa teman kita yang mati dan sebagainya, itu hal yang biasa. Tapi hal yang tidak biasa bagi kita, asing bagi kita adalah kebangkitan. Tapi orang tidak mungkin bangkit kalau dia belum mati. Jadi yang namanya bangkit dia harus mati dulu. Dan orang yang saat ini belum mati ya tidak bisa dikatakan bangkit. Kebangkitan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak biasa bagi kita. Kita mengenal kematian dengan akrab, tapi kebangkitan adalah fenomena yang sangat asing bagi kita. Tapi Tuhan Yesus memperkenalkan kepada saudara dan saya sesuatu yang asing bagi kita tadi, yaitu namanya kebangkitan. Mari kita baca. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus sering memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya sebagai air hidup, memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Tapi kali ini melalui Paskah, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Ini pada saat Tuhan Yesus sedang berjalan ke Betania untuk membangkitkan Lazarus. Dan ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dialah, Yesus inilah kebangkitan dan hidup. Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa hidup kita sudah mengenal. Saudara sudah mengenal hidup, kita sedang hidup saat ini. Sehingga kita mengenal hidup, ya kan? Karena itu buat kita bukan sesuatu yang asing hidup. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, yang Tuhan Yesus perkenalkan di sini, ini bukan hidup yang seperti yang sedang kita jalani. Seperti yang sedang kita jalani ini adalah hidup yang hari ini. Tapi yang Tuhan Yesus perkenalkan adalah hidup setelah kematian. Dikatakan di sana, mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Berarti hidup yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini bukan hidup yang sekarang yang kita sedang jalani. Karena apa? Karena kita belum mati. Jadi walaupun dia sudah mati, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan tetap hidup. Itulah hidup yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Sesuatu yang baru bagi kita, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Inilah yang namanya kebangkitan itu. Yang merupakan fenomena asing bagi kita. Dan kalau kita lihat di sini, Paskah yang terjadi pada hari Minggu dulu ini, pada tanggal 17 April tahun 29 Masehi. Paskah yang terjadi pada hari Minggu ketika Tuhan Yesus bangkit 17 April tahun 29 Masehi. Ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang membuat sesuatu yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saya ingin beritahukan kepada kita semua. Apa gunanya kita merayakan Paskah kalau Paskah ini tidak ada efeknya apa-apa bagi kita? Kalau hanya Tuhan Yesus yang bangkit, ya sudah Tuhan Yesus saja yang merasakan kebangkitan itu dan sudah selesai. Oh tidak, Paskah ini, kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat berarti bagi saudara dan saya. Mari kita sama-sama diajak untuk membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau saudara membaca di sana, pada 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan 4 dikatakan pada ayat 3,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan, yang karena rahmat-Nya yang besar, karena kemurahan-Nya yang besar. Rahmat itu karena kemurahan Allah yang besar. Bapa kita di surga ini, rahmat-Nya Bapa kita di surga ini telah, perhatikan, melahirkan kita kembali. Saudara dan saya yang hidup di dunia pasti pernah lahir. Tapi kita dilahirkan kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini telah membuat kita mengalami kelahiran kembali oleh rahmat Allah, oleh kemurahan Allah. Kalau tidak karena kemurahan Allah, kita tidak bisa lahir kembali. Kita tidak punya hak untuk menuntut Tuhan, lahirkan saya kembali, tidak bisa. Sama seperti ketika saudara dulu belum lahir di dalam kandungan ibu saudara. Pernah gitu bisa nuntut, saya mau lahir. Nggak bisa. Saudara ketika ibu saudara belum hamil sama sekali, janin kita ini belum ada dalam kandungan ibu kita. Emangnya kita bisa nuntut, saya mau lahir di dunia? Nggak bisa. Begitu juga ketika kita mengalami lahir baru, lahir kembali. Kelahiran kembali atau kelahiran baru ini karena kemurahan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kita mesti mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita lahir kembali. Tapi melalui apa proses lahir kembali ini? Lahir kembali ini melalui proses kebangkitan Yesus. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, ada banyak orang tidak percaya dan tidak mau menerima kebangkitan Yesus. Lalu orang itu berusaha untuk mendoktrin kita bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Yesus mungkin pernah mati, tapi Yesus nggak pernah bangkit. Orang itu sedang membuat kita tidak bisa lahir kembali. Jangan mau didoktrin seperti itu doktrin yang salah, pengajaran yang keliru. Kita lahir kembali karena Yesus sudah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus itu membuat kita mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu di mana? Kalau kita lahir kembali, saya lahir kembali sebagai diri saya sekarang, ya apa gunanya? Saya sudah ngerasakan kok. Saya sudah ngerasakan sekian banyak tahun merasakan sebagai diri saya yang hidup di dunia ini. Lalu untuk apa? Tapi perhatikan ayat tadi, ayat 3. Dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Yang karena rahmat-Nya yang besar, kita itu telah, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Kepada suatu hidup yang penuh harapan. Nah, ini sudah keluar ayatnya, dari tadi belum keluar. Mungkin yang nyetel ayat ini agak harus konsentrasi sedikit. Nah, di sini terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kemana? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau hidup kita saat ini berhadapan dengan situasi yang seolah-olah tidak ada harapan. Keuangan kita nggak ada harapan. Rumah tangga kita nggak ada harapan. Kesehatan kita nggak ada harapan. Semua nggak ada harapan. Wajar. Karena apa? Karena kita hidup di dunia. Kita belum hidup di dalam kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini pada suatu hidup yang penuh harapan. Dikatakan oleh firman di sini, firman Tuhan pada ayat 3 ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan? Kenapa? Kenapa kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh harapan? Kita lihat ayat yang keempat. Kita lihat ayat yang keempat di sini. Di ayat yang keempat dikatakan begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi saudara dan saya harus mengalami kelahiran kembali, lahir baru untuk menerima suatu bagian. Suatu bagian yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena di dalam New International Version dikatakan, suatu bagian ini dikatakan sebagai inheritance. Inheritance itu adalah warisan. Tiba-tiba saudara menerima warisan. Kadang-kadang kita berpikir begini ya, kalau kita punya orang tua yang kaya, kita nanti akan menerima warisan dari orang tua yang kaya itu bagi kita. Padahal belum tentu loh.
Si orang tua yang kaya ini bisa saja menjatuhkan warisan itu, memberikan warisannya kepada keponakannya. Karena anaknya ini dianggap bengal, suka ngabisin duit, bikin persoalan, troublemaker, kasihkan warisan kepada keponakannya. Atau bahkan kalau nggak punya keponakan, kepada kucingnya. Atau kepada siapa sajalah, kepada yayasan ini, warisan saya ketika dibacakan orang tuanya sudah meninggal. Warisan ini ternyata untuk yayasan anu loh. Kita sebagai anaknya melongo karena nggak dapat apa-apa. Cuma dapat repotnya memakamkan orang tua kita. Nah, tapi saudara juga bisa jadi kucing yang dapat warisan itu loh. Harusnya saudara nggak dapat warisan, namanya juga kucing. Namanya juga saudara orang lain. Namanya juga saudara seseorang yang bukan anaknya. Saudara bisa saja nggak mengharapkan apa-apa. Tapi orang pemberi warisan ini dalam belas kasihan kemurahannya yang besar mau memberikan warisan kepada saudara. Ya kenapa kita tolak? Harusnya puji Tuhan, saya dapat warisan. Saya, orang tua saya tidak kaya, tapi saya dapat warisan dari om yang kaya itu. Entah kenapa om itu kok ngasih warisan ke saya kurang tahu. Sekarang saudara mendapat warisan ini, inheritance ini, suatu bagian ini, pemberian dari Allah yang maha kaya dan maha kuasa, pemilik langit dan bumi. Pemilik surga. Apa arti warisan? Warisan adalah pemberian kepada yang berhak. Jadi warisan itu tidak diberikan, warisan itu bentuknya apa? Pemberian. Saudara tidak bisa membeli warisan. Warisan itu adalah pemberian. Tapi tidak boleh kepada sembarang orang, kepada orang yang berhak berdasarkan keputusan dari si pemberi warisan. Kalau sekarang orang tadi, pihak tadi mau memberi warisan kepada saudara, tidak ada seorang pun yang bisa protes. Tidak ada. Karena itu keputusan dari pemberi warisan. Yang berhak adalah saudara. Dikatakan di sana yang kualitasnya luar biasa ini. Tidak dapat binasa, dalam New International Version dikatakan perish, atau tidak bisa hancur. Tidak bisa hancur di warisan ini. Tidak bisa cemar, New International Version mengatakan tidak bisa spoil, tidak bisa rusak. Dan tidak dapat layu. New International Version mengatakan tidak bisa fade, tidak bisa pudar. Tidak hancur, tidak rusak, tidak pudar, tidak binasa, tidak cemar, tidak layu. Apa singkatan kata dari semua itu? Warisan ini adalah warisan yang sifatnya kekal. Semua di dunia yang kita kenal, semuanya itu akan binasa, akan cemar, akan layu. Semuanya akan hancur, perish, akan spoil, rusak, akan fade, akan pudar. Rambut saudara yang dicat hitam, lupa ngecat, pudar cat hitamnya, mulai kelihatan putih-putih. Makanya rambut saya tidak dicat, ini asli. Pudar, semua bisa pudar, semua bisa rusak. Kalau yang pudar cat rambut masih mending. Kalau yang pudar, cinta istri saudara atau cinta suami saudara, wah cilaka 12. Pusing pala Barbie, ya kan? Semua bisa hancur, semua bisa rusak, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Yang kekal adalah warisan dari Allah Bapa kita. Namanya Allah Bapa kita, Dia mewariskan kepada kita. Siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Siapa yang bisa menghambat warisan itu? Tidak ada. Tapi perhatikan di sini. Yang tersimpan di mana? Di surga bagi kamu, tidak di dunia. Di surga. Jadi artinya apa? Kalau saudara tidak masuk surga, saudara tidak mungkin bisa mengambil warisan ini. Sebab warisan ini di surga. Jadi kalau dikatakan Anda dapat warisan tapi Anda harus pergi ke New York ngambil warisannya di sana. Kalau saudara tidak pergi ke New York, ya saudara tidak dapat warisan itu walaupun saudara berhak. Walaupun kita berhak, saya berhak mendapat warisan surgawi, tapi saya tidak masuk surga. Ya tidak ada gunanya. Tidak bisa kita mengambil warisan tadi. Sifatnya kekal dan tempatnya di surga. Kenapa kita bisa menjadi ahli waris surga? Ini pertanyaannya kenapa kok bisa jadi ahli waris surga? Ini urusan hukumnya seperti apa ini? Mari kita baca pada Roma 8. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya ingin jelaskan kepada kita semua ayat demi ayat dalam ayat-ayat yang penting ini. Kita mulai dari ayat 14. Di ayat 14 dikatakan tadi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi walaupun saudara Kristen dari sejak saudara masih janin, saudara sudah Kristen. Orang tua saudara bilang, ini anak ini kalau sudah nanti lahir saya namakan misalnya Kristian. Nah, Kristen kan? Kristen. Walaupun saudara sudah Kristen, walaupun saudara aktivis gereja, walaupun saudara diakon gereja, walaupun saudara adalah pendeta. Tapi kalau hidup saudara tidak dipimpin Roh Allah, ini bukan saya yang ngomong. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka saudara bukan anak Allah. Saya ingin tunjukkan pada saudara, siapa yang disebutkan dipimpin oleh Roh Allah? Semua orang. Termasuk orang-orang yang bukan Kristen. Hati-hati loh. Termasuk orang-orang yang bukan Kristen, yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, dia akan disebut anak Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang itu pasti percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, pasti hidupnya berjalan di dalam terang firman Tuhan. Tidak ada orang yang dipimpin oleh Roh Allah terus berbuat dosa. Terus gemar berbuat dosa. Tidak ada orang dipimpin Roh Allah terus mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tidak ada. Tidak ada orang dipimpin oleh Roh Allah terus tidak percaya Tuhan Yesus, menghujat Yesus. Tidak ada. Jadi saya katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sekarang kita lihat ayat 15. Dikatakan di sana, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kenapa kok ada kata laginya di sini? Kata lagi ini menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau saudara sudah makan, ditawarin, mau makan lagi, gitu kan? Bukan mau makan kan? Mau makan lagi karena sudah makan. Terus saudara bilang mau, wah luar biasa orang ini, makanya gemuk katanya gitu kan. Karena dia mau makan terus nih orang. Jadi lagi ini karena sudah terjadi. Kapan terjadinya kita dipimpin menerima roh perbudakan ini kapan? Pada waktu kita masih hidup dalam hidup lama kita. Kita hidup lama di dalam roh perbudakan dosa. Itu sebabnya kita tidak bisa lepas. Pengen berbuat yang benar, tapi selalu yang kita lakukan dosa lagi. Karena apa? Diperbudak oleh dosa. Kita ngerti betul, saya nggak boleh berbuat ini. Tapi ini saya nggak bisa lepas dari ini. Karena apa? Diperbudak oleh dosa. Dan itu membuat kita menjadi takut. Jadi ya, dosa itu membuat kita tuh takut. Meskipun bukan cuma takut atas hukuman atas dosa, tentu kita takut atas hukuman dosa. Tapi kita cenderung untuk serba takut. Takut macam-macam lah. Takut ini dan itu. Ada pendeta yang menantang pendeta lain, mengatakan begini, ayo pendeta itu kalau memang dia berani terhadap virus corona, datang ke tempat virus corona, sembuhkan orang virus corona itu. Ayo kalau pendeta itu memang punya pengurapan kuasa penyembuhan, kumpulkan orang-orang yang COVID-19, lalu di satu tempat KKR, penyembuhan, sembuh semua. Kalau saya ada di situ, saya bukan pendeta besar. Saya pendeta tingkat RT, pendeta kecil. Tidak usah pendeta besar yang ditunjuk oleh pendeta besar lain ini untuk bicara seperti itu. Nggak usah dia bela diri. Tidak perlu membela diri. Saya bisa jawab.
saya akan katakan begini, Om, Pak, Kong, siapapun lah panggilannya, cek siapa aja panggilannya. Saya beritahu ya, saya pendeta Andri, pendeta kecil, pendeta tingkat RT. Kalau Tuhan nyuruh saya datang ke tempat orang sakit corona untuk menyembuhkan mereka, saya akan datang. Kalau Tuhan yang nyuruh. Bukan emosi saya, bukan sok kuat, sok hebat saya. Kalau saya oleh Tuhan di pendeta tingkat RT, disuruh untuk mengumpulkan orang-orang KKR, penyembuhan, orang-orang ini khusus sakit COVID-19, saya akan lakukan kalau Tuhan suruh. Saya bukan orang gila yang mau ditantang oleh siapapun, termasuk oleh pendeta yang senior untuk datang ke orang sakit corona. Kalau saya disuruh sama pendeta senior ini, ya tentu saya sakit lah nantinya. Besok hari saudara menerima kabar pendeta Andri meninggal dunia karena COVID. Orang sekarang malah ngomongnya bukan COVID, COVID-19. Kalau saya disuruh saya mau. Itu jawaban orang yang katakanlah kita ya, kalau kita bukan mau bicara soal aliran, tapi kalau kita percaya Roh Kudus Allah, kita percaya kita adalah orang Pentakosta. Tidak ada satu orang Pentakosta pun yang akan mundur kalau disuruh oleh Tuhan. Amin. Ya, ini orang-orang yang lagi dengarkan rekaman ini juga pendeta-pendeta lain juga amin ini. Betul. Itu sebabnya jangan sok nantang-nantang. Ya. Jangan sok nantang-nantang, meskipun dia lebih senior, tapi jangan sok nantang-nantang. Dulu kita menerima roh perbudakan yang membuat kita hidup dengan ketakutan. Tapi sekarang setelah kita lahir baru oleh kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang kita terima? Setelah kita mengalami dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang kita terima? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan, perhatikan, kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini enggak sembarangan loh, ya Aba, ya Bapa. Saudara berseru manggil Bapa ini kepada siapa? Kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita panggil secara sederhana dan secara akrab, Bapa di surga. Ada orang-orang yang salah paham, menganggap masa Allah bisa melahirkan? Allah bukan tubuh yang bisa melahirkan seperti yang dibayangkan, bukan. Tapi Allah menyebutkan orang-orang yang dipimpin oleh roh, yang menerima Roh Kudus Allah ini sebagai anak Allah. Sehingga kita wajar, normal kalau kita berdoa, Bapa kami yang di dalam surga. Oleh roh itu kita panggil Allah yang maha kuasa sebagai Bapa. Sekarang kita lihat ayat 16. Di dalam ayat 16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita adalah anak Allah, kita di dalam hidup kita sehari-hari, kita harus menunjukkan bahwa kita anak Allah. Bukan anak dunia, bukan anak dosa, bukan anak iblis. Dan untuk itu kita, roh kita ini harus bersaksi. Menyaksikan bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan kita bersaksi didampingi oleh Roh Kudus Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi identitas kita ini harus berbeda. Itu sebabnya saudara dikatakan sebagai orang-orang yang kudus. Orang-orang yang sangat khusus. Kita, roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Ayat 17. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Anak saya, ya ahli waris saya. Nanti kalau saya meninggal dunia, mereka dapat semua barang-barang saya kalau saya tidak memberikan kepada orang lain. Tapi ahli waris. Tapi apa sih barang saya? Saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan Allah punya segala termasuk punya surga.
Dikatakan di sini maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itu sebabnya ya, kadang-kadang orang baca Alkitab dan merasa bahwa, "Oi, puji Tuhan, Allah berjanji pada saya." Nanti dulu, siapa Anda? Tidak berarti semua orang yang baca janji Allah, itu Allah berjanji kepadanya loh. Allah berjanji kepada siapa? Kepada anak Allah. Saudara boleh mendengar janji Allah, tapi apakah benar janji Allah akan digenapi? Janji Allah hanya akan digenapi oleh siapa? Orang-orang yang menjadi ahli waris, yaitu yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah, yaitu anak Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus itu anak Allah. Kenapa kok Tuhan Yesus mengambil posisi bukan keponakan Allah ya? Kenapa Yesus itu mengambil posisi anak Allah? Karena nanti untuk memimpin kita yang adalah anak-anak Allah. Sehingga kita akan menerima janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Tapi ada syaratnya, bro. Ada syaratnya. Oke bro nih. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Saya bertanya pada saudara, kenapa Tuhan Yesus menderita ketika ada di dunia, melayani di dunia? Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus suka menipu orang, maka dia menderita. Tuhan Yesus menderita karena dia suka berbuat dosa, maka menderita. Tuhan Yesus suka berbuat begini, maka tidak, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah apapun juga. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa apapun juga. Tapi kenapa dia menderita? Karena dia anti mainstream. Karena Tuhan Yesus melawan arus. Arus dunia itu mengarahkan semua orang menuju dosa, menuju neraka. Tapi Tuhan Yesus lawan arus untuk menuju berjalan kepada kebenaran. Kalau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara sedang bertentangan loh dengan arus yang ada di dunia. Kecenderungan yang ada di dunia tidak seperti itu. Dan ini adalah satu hal yang perlu sungguh-sungguh kita perhatikan. Kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus, yaitu menderita sebagai orang yang benar. Sekarang ini kita melakukan apa? Ibadah. Ini perbuatan benar atau tidak? Benar. Tapi kita menderita. Kita harus nanggung risiko. Kita harus nanggung risiko untuk ibadah ini. Kenapa? Walaupun kita benar. Inilah melawan arus di dunia. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus dibenci oleh dunia. Jadi kalau Tuhan Yesus dibenci oleh dunia, jangan mengharap saudara dan saya disayangi oleh dunia. Kalau kita disayangi oleh dunia berarti kita rombongannya dunia. Kita ini rombongannya Yesus. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus sangat ingin mengenal Kristus. Mengenal itu bukan kenalan sama Kristus. Siapa namanya? Paulus. Ini di sini Kristus. Bukan itu. Mengenal itu mengenal pribadi sampai ke dalam-dalamnya. Pribadi Yesus. Karena apa? Karena Rasul Paulus ingin mengenal betul kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Yesus. Dikatakan di sini pada ayat 10. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Jadi bukan cari sensasi supaya apa? Supaya menderita, terus mukulin diri sendiri. Tuhan Yesus, saya juga menderita demi kamu. Tuhan Yesus mukulin. Oh, itu salah. Kita melakukan kebenaran, nanti kita menderita. Dan penderitaan itu adalah penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melawan diri kita sendiri, karena kita berbuat dosa. Kita hobinya berbuat dosa.
dan kita mau melepaskan diri dari dosa itu, kita mengalami apa? Penderitaan. Karena susah sekali melepaskan diri dari belenggu dosa. Itu penderitaan. Penderitaannya kenapa? Karena kita melakukan kebenaran. Itu penderitaan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan dikatakan di sini supaya ayat 11, aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya Rasul Paulus katakan, aku mendapatkan kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Supaya aku menerima kebangkitan dan hidup. Inilah makna Paskah. Banyak orang bertahun-tahun mengikuti ibadah Paskah. Tapi pertanyaannya, adakah mereka sudah menerima sungguh-sungguh makna Paskah? Yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita mengalami kebangkitan dan hidup setelah kebangkitan itu. Kita mengalami menjadi anak Allah yang menerima warisan surgawi. Puji Tuhan. Amin. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua menyanyikan satu lagu dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Oh ya, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Puji Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang sangat baik, Allah yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anaknya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Kami boleh merayakan Paskah, kami boleh menerima kebangkitan dan hidup, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dan saat ini kami mau menerima perjamuan kudus. Tolong Bapa, persiapkan kami semua, kami masing-masing. Tuhan ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dan jangan ada satu hal pun yang menghalangi kami menerima kuasa kebangkitan dan kuasa hidup yang kekal melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini, siapapun yang makan dan minum tubuh Yesus dan darah Yesus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi turun. Kuasa kebangkitan Yesus turun. Kuasa kebangkitan dan hidup itu akan turun memenuhi hidup setiap orang yang memakan, menerima perjamuan kudus ini. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekarang saudara masuk di dalam doa pribadi saudara sebelum memakan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur di dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang angkatlah tanganmu, bukalah hati. Naikkan ucapan syukurmu untuk perjamuan kudus yang istimewa pada pagi hari ini, yang baru saja engkau terima. Sampaikan permohonan pribadimu dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita di surga. Terima kasih. Yesus.
kasih. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh merayakan Paskah, boleh menikmati perjamuan kudus yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa firman-Mu, kuasa perjamuan kudus-Mu Tuhan menyatu di dalam diri kami. Dan itulah Tuhan yang membuat kami menjadi berbeda dengan dunia ini. Mulai dari saat ini, Bapa dalam surga, kami mau memperbarui iman kami. Kami mau menjadi anak-anak Allah karena Roh Kudus berjalan bersama kami, karena Roh Kudus hidup di dalam kami. Tuhan, kami tidak mau lagi menjadi orang-orang yang dibelenggu oleh dosa-dosa lama kami. Kami mau berhenti sampai di sini, dan kami mau Tuhan, Engkau memperbarui kehidupan kami dengan kelahiran kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Terpuji nama Allah. Engkau dengar doa-doa sembahyang kami, dan Engkau juga yang akan menjawabnya di dalam kasih kemurahan-Mu, dalam kuasa-Mu yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terjadilah semua ini. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Ya, puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua. Kita harus ucapkan syukur kalau kita hari ini bisa ibadah dan sebentar lagi akan selesai. Dan ini semua bukan karena kemampuan, kehebatan kita, tapi karena Allah yang memberikan kesempatan dan Allah yang memberikan kemampuan bagi kita. Kita ucapkan syukur untuk itu. Dan saya ingin beritahukan kepada saudara sekalian, minggu depan, hari Minggu, kita akan kembali ibadah streaming atau dalam arti kata melihat melalui video khotbah. Jadi ikuti mulai minggu depan kembali. Hari ini juga ada video khotbah khusus Paskah bagi mereka yang tidak hadir di sini kan. Jadi saudara juga bisa ikuti karena firman Tuhannya berbeda. Saya tidak pernah khotbah yang sama. Jadi saudara bisa ikuti dan dapat berkat Tuhan double ya. Jadi tadi sudah dapat firman Tuhan, nanti dapat firman Tuhan, dan hari ini saudara terasa enggak saudara dipilih oleh Tuhan untuk boleh perjamuan kudus? Ucapkan syukur untuk itu. Karena ini luar biasa, kemurahan Tuhan. Bukan karena saudara lebih hebat, lebih apa dari yang lain, tidak. Kita tidak lebih hebat, tapi Allah berkenan untuk melaksanakan ini semua bagi saudara dan saya, bagi kita. Kemurahan Tuhan. Lalu saya ingin beritahukan kepada saudara juga tentang segala sesuatu yang mungkin terjadi di masa kita sedang berada di rumah. Mungkin ada hal-hal yang saya lihat ini akan ada lagi hal-hal lain yang mungkin akan menjadi perubahan. Jadi COVID-19 ini bagus juga ya. COVID-19 ini membersihkan gereja dari segala hal yang sifatnya tidak benar atau tidak baik. Jadi tetaplah tenang, tetaplah beriman pada Tuhan, dan tetaplah fokus kepada Tuhan Yesus saja. Jadi jangan terpancing oleh hal-hal apapun juga. Dan peliharalah iman saudara. Di YouTube banyak sekali khotbah saya yang sudah disampaikan di situ secara audio. Jadi tidak ada videonya. Dari ibadah yang lama mungkin saudara juga bisa memutar ulang, dan saya yakin itu pasti jadi berkat bagi kita semua. Dan kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, ada hal yang ingin saudara tanyakan, atau ada apa saja yang saudara sampaikan, ada usulan, ada keluhan, ada apapun, saudara bisa hubungi saya. Ada nomor HP saya kan saudara punya semua, ada di Warta Jemaat. Hari ini kita tidak mengeluarkan Warta Jemaat ya. Jadi saudara bisa hubungi saya di HP saya di Warta Jemaat. Ya, pasti saya akan menyampaikan atau saya akan menjawabnya, meskipun mungkin tidak langsung ya, jadi butuh waktu karena banyak sekali ini selama diam di rumah ini orang-orang banyak yang nganggur diam di rumah. Jadi teman-teman saya dan pendeta-pendeta itu banyak ngirimi macam-macam hal yang berguna dan yang tidak berguna, dan HP saya selalu penuh akhirnya. Tiap kali penuh baru saya buang-buangi sebentar sudah penuh lagi gitu. Dari hamba-hamba Tuhan ini kalau mau dibuang semua takutnya ada yang perlu kan gitu kan. Jadi mau dilihat satu demi satu nggak punya waktu. Jadi ya memang itulah harus bersabar. Tapi saya akan dahulukan kalau ada di antara jemaat yang WA ke saya, pasti saya akan dahulukan karena dilihat di situ.
Ya, apalagi ya yang ingin saya sampaikan pada saudara, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Puji Tuhan, di GPKDI Tabernakel Kasih tidak ada yang kena COVID-19. Jadi, puji Tuhan. Yang riskan kena COVID-19 sebetulnya Ibu Dr. Gigi Imelda, yang karena ada pasien-pasien yang banyak gitu kan. Tapi kemarin Imelda sudah di tes, rapid test. Beberapa orang, 15 orang kalau salah di puskesmasnya, orang-orang yang berisiko tinggi. Tapi ternyata COVID-19 negatif. Saya bilang sama Ibu Imelda, jangan sampai COVID-19 negatif tapi hamil positif, jangan sampai gitu. Nah, ternyata enggak juga. Jadi itu hati-hati. Jadi ya kalau saudara tambah gemuk di rumah wajar lah, kita lihat Lala ya kan, tambah gemuk. Enggak apa-apa. Tapi yang penting saudara sehat, ya sehat, puji Tuhan, gembira dan jangan khawatir. Kalau akhir-akhir ini kita kesulitan keuangan dan sebagainya, jangan ngeluh, energinya lebih baik buat doa. Doa dengan sekeluarga, gandengan tangan berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, bagaimana dengan kondisi keuangan kami ini yang ya hari demi hari ini sekarang tambah berat. Jadi mungkin kita akan hadapi mungkin masih sebulan lagi mungkin, atau mungkin lebih, nggak tahu kita. Kita nggak tahu nih. Oleh sebab itu kita percaya ya, kita percaya bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Nggak mungkin saudara dan saya tidak dipelihara Tuhan. Lewat mana? Cara Tuhan tuh 1001 macam. Cara Tuhan tuh 1001 macam. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara kita. Jadi beriman, mengucap syukur sama Tuhan. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan marah. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Ucapkan syukur untuk menghadapi semua ini. Dan tetap hidup di dalam hikmat Tuhan. Ya, saya rasa pesan saya itu, kalau ada hal yang lain saudara bisa kontak sama saya. Dan apa ya? Ya, fokus pada hal yang benar, firman Tuhan. Dan saya sempat ngomong sama beberapa orang begini. Kita kan mempelajari tentang akhir zaman dari tahun 1996 sampai hari ini. PA kita tentang akhir zaman belum selesai. Kita pelajari akhir zaman. Banyak data yang ada. Meskipun saudara nggak datang, tapi saya tetap ada PA akhir zaman kan. Tapi mulai sekarang mudah-mudahan datang. Di dalam tanda-tanda yang ada, saya beritahu kepada saudara, tanda COVID-19 ini adalah salah satu tanda yang sudah luar biasa, menunjukkan kepada kita dekatnya kita dengan akhir dari akhir zaman. Sangat dekat. Kenapa? Karena sifatnya global dan tidak ada satu negara pun termasuk negara kuat yang tidak terkena COVID-19. Dan COVID-19 itu apa sih? Apa ada wujudnya? Enggak ada wujudnya loh. Tapi ini adalah virus yang masuk dan begitu cepat, begitu ganas membuat orang meninggal dunia. Dan kalau saya amati, kita sudah sangat dekat untuk masuk ke masa kesengsaraan 3,5 tahun yang pertama. Sangat dekat, belum masuk kita. Karena menunggu apa? Menunggu pengangkatan gereja Tuhan. Dan kalau dilihat, ya saya nggak boleh mengatakan waktu ya. Kalau dilihat ini sudah sangat dekat, bisa saja terjadi, akan ada ya, pengangkatan di waktu yang tidak lama. Jadi kalau saudara tidak menyiapkan diri, saudara akan tertinggal. 5 gadis bijaksana berangkat, 5 gadis bodoh tinggal. Dan yang tinggal akan mengalami apa? Akan mengalami masa sengsara 3,5 tahun. Dan masa sengsara 3,5 tahun itu jauh lebih sengsara dibandingkan dengan hari ini. Hari ini urusan COVID-19. Tapi juga urusan apa? Kita kan kepukul keuangan kita semua. Baik orang yang kaya punya perusahaan besar sampai orang yang jualan nasi kuning di pinggir jalan. Semuanya kepukul. Bayangkan nanti 3,5 tahun itu ekonomi akan lebih parah lagi dan dikuasai oleh siapa? Oleh sang antikristus. Kalau tidak mau menyangkal Yesus, maka kamu tidak bisa belanja,
Dan kamu tidak bisa menjual apapun. Tidak bisa jual online, nggak bisa. Belanja nggak bisa. Tukang jual nasi kuning di dekat rumah saya, dia jualan dulu nasi kuning. Saya tanya, Bu gimana? Sepanjang siang, dari pagi sampai siang itu cuma laku 2 bungkus. Kenapa? Karena nggak ada orang yang beli. Saudara bisa bayangkan. Ini belum dikuasai sang antikristus, apalagi nanti dikuasai sang antikristus. Dan banyak sekali tanda-tanda lain yang sudah saya pernah ungkapkan di PA tentang akhir zaman, sayangnya saudara nggak datang. Banyak tanda-tanda lain di situ yang sudah terwujud sekarang ini. Kita nggak tahu apakah COVID-19 ini senjata rahasia dari Amerika atau senjata biologi dari China, kita nggak tahu ya. Ada omongan begini, omongan begitu. Tapi yang kita tahu ini diizinkan Tuhan. Ingat loh, COVID-19 ini diizinkan Tuhan. Itu sebabnya tidak patut seorang hamba Tuhan berdoa supaya orang itu disembuhkan dari COVID-19 padahal Tuhan masih izinkan penyakit ini ada. Ingat kisah Lazarus, sengaja Tuhan menunda 2 hari untuk tidak datang ketika Lazarus masih sakit. Ketika Lazarus sudah dimakamkan 4 hari baru Tuhan datang. Jadi kalau sekarang orang-orang itu meninggal atas izin Tuhan, jangan ngomong bahwa orang itu berdosa lah, orang itu beginilah. Orang itu korupsi lah, orang ini, jangan. Jangan, nanti kita yang berdosa. Lebih baik kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tapi ini diizinkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan izinkan? Saya ingin bawa saudara ke zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah global sifatnya. Jadi air bah itu mendunia. Itu atas izin Tuhan. Yang selamat siapa? Yang selamat Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang itu yang ada di dalam bahtera. Apakah mereka itu tidak tinggal di dunia lagi? Mereka pindah ke planet lain? Enggak. Di dunia, tapi mereka di dalam bahtera yang namanya Kristus. Nah, kita ini sekarang sedang nih di dalam bahtera yang namanya Kristus. Dan saya ingin beritahukan, gayanya Tuhan selalu pakai simulasi. Simulasinya dulu domba dikorbankan untuk penebus dosa, benar? Tapi kenyataannya atau yang nyatanya adalah Yesus dikorbankan untuk penebus dosa. Selalu pakai simulasi. Dan simulasinya itu adalah simulasi zamannya Nuh yang mengglobal, pakai air bah. Nah sekarang kita ngalami. Setelah zaman Nuh yang ada apa? Sebuah generasi manusia yang baru. Ingat loh ya, manusia itu dari Adam dan Hawa. Tapi kepotong di Nuh. Jadi akhirnya anaknya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itulah yang melahirkan anak-anak sampai akhirnya kita semua ini. Ya kan? Kita nggak langsung hubungannya sama Adam dan Hawa, sama anaknya Nuh, 3 anaknya Nuh. Generasi baru. Sekarang COVID-19, kalau Tuhan izinkan terjadi pengangkatan dalam waktu dekat-dekat ini, maka akan ada generasi baru. Generasi apa? Generasi gereja Tuhan di awan-awan yang diangkat oleh Tuhan untuk perkawinan anak domba. Kita sudah tidak tinggal lagi di dunia saat itu. Kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus. Belum di surga, belum. Tapi nanti kita akan turun bersama dengan Tuhan Yesus, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, memerintah di bumi 1000 tahun. 1000 tahun itu jangan, waduh enak saudara jadi raja 1000 tahun. Enggak, 1000 tahun itu bagi Tuhan, dan kita sudah di dalam waktunya Tuhan 1 hari. Untuk manusia 1000 tahun, untuk waktu Tuhan 1 hari, dan kita akan memerintah. Setelah itu dunia akan dihancurkan. Semuanya itu akan tiba pada waktunya. Saya melihat, sengaja ini saya tidak mau masukkan khotbah dimanapun. Saya melihat COVID-19 ini satu tanda yang sangat jelas bahwa waktunya sudah dekat. Mungkin saudara yang ada di sini tidak sempat meninggal dunia. Kita akan diangkat ke awan-awan dengan tubuh kemuliaan. Pastikan kita bersama. Pastikan kita bersama. Jujur nih ya, saya mengharap hari ini pada saat kita bersama,
sedang ibadah Paskah. Kita diangkat ke awan-awan. Kalau Tuhan izinkan itu kan atas izin Tuhan, bukan kemauan kita. Pastikan kita bersama. Itu sebabnya pastikan orang-orang yang saudara kasihi, mereka sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup dalam firman Tuhan. Pastikan mereka seperti itu. Dan jangan mau saudara ditipu oleh kuasa kegelapan. Ingat ya, kuasa kegelapan. Saya sudah ajarkan kepada sebagian besar dari saudara, kuasa kegelapan ini dari sejak tahun 2010. Kalau saudara masih ingat. Hati-hati kuasa kegelapan. Saya dihantam sama kuasa kegelapan berkali-kali. Sebagai hamba Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi di 2014, 2015 akhir sehingga kita sekarang berada di sinode yang lain. Kuasa kegelapan itu luar biasa loh. Oleh sebab itu hati-hati, kuasa kegelapan mau membelokkan kita. Saya tunjukkan ya, nah saudara. COVID-19 ini membuat kita semua apa? Diam di rumah, jangan kemana-mana, betul? Dan itu adalah tindakan betul. Memang harus begitu. Dan itu bukan keputusan Indonesia, keputusan seluruh dunia. Seluruh dunia ini tinggal di rumah, gak boleh kemana-mana. Pesan Tuhan Yesus apa sebelum naik ke surga? Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Apa kata Tuhan Yesus? Pergilah, bukan diamlah di rumah. Sekarang kita mau gimana coba? Mau pergi. Kalau Tuhan Yesus bilangnya gini, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Enggak ada kata-kata pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ngerti kita? Kita sekarang diam di rumah dan kita secara online mengabarkan Injil. Tapi enggak loh. Tuhan Yesus katakan pergilah. Saudara tidak pergi, kita tidak pergi gereja Tuhan, tidak pergi gereja Tuhan di rumah, dibelenggu di rumah. Celaka kan? Ini akhir zaman, jangan main-main. Ini akhir zaman. Kalau tidak bertobat hari ini, lewat. Bertobat hari ini, sudah waktunya. Apa yang dilakukan kuasa kegelapan ini memang luar biasa. Saya sudah ajarkan kepada saudara. Saya ingin ingatkan lagi. Saya tanya sama saudara. Saudara hafalkan kisah-kisah. Kisah-kisah Ayub. Ingat gak Ayub? Pernah gak Ayub ketemu sama iblis? Siapa yang bisa jawab? Pernah gak? Pernah gak Ayub ketemu sama iblis? Nanti baca lagi ya kisah Ayub. Pernah gak? Tidak pernah Ayub ketemu iblis. Iblis datang ke surga minta izin sama Allah untuk mencobai Ayub, benar? Tapi iblis tidak pernah ketemu sama Ayub. Apa yang ketemu sama Ayub? Apa yang membuat Ayub anaknya mati semua, 10 anak mati semua, harta bendanya dirampok dan sebagian terbakar, terus tubuhnya Ayub sakit semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Istrinya Ayub meninggalkan Ayub apa? Kuasa kegelapan. Bukan iblis datang kepada saudara, yang datang itu makanya, kenapa kok dulu itu Hawa itu ditipu sama ular? Kenapa kok ular? Kenapa kok enggak iblis? Kenapa iblis datang pada Hawa? Karena alatnya iblis itu bukan iblis yang datang. Yang datang itu yang namanya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi situasi kita. Situasi COVID-19 ini adalah kuasa kegelapan yang mempengaruhi kita sehingga kita nggak bisa apa-apa. Sudah lama kita nggak menyanyi bersama, ya kan? Kuasa kegelapan, hati-hati. Kuasa kegelapan itu bahaya besar. Ayub tidak pernah datangi iblis. Ingat nih kisah ini. Ayub didatangi oleh kuasa kegelapan. Tapi puji Tuhan, Ayub tetap tegar. Udah hampir-hampir miring-miring Ayub, tapi tetap tegar. Tuhan berkati Ayub dengan berkat yang ganda, double. Nah, Ayub punya anak lagi, salah satunya Kesia. Ya kan? Luar biasa. Itu luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di dalam kisah Ayub aja. Ayub mengalami generasi baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Kita mengalami generasi baru. Hidup kita di dunia
lewat sekarang hidup kita yang baru bersama dengan Tuhan Yesus dalam pengangkatan. Nah, di khotbah lagi gitu kan.